Inspektur Sarana Perkeretaapian. 1. Inspektur Sarana Perkeretaapian melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman kereta api. Ia menemukan bahwa jarak pengereman lebih panjang dari standar yang ditetapkan. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh inspektur tersebut? A. Membiarkan kereta beroperasi namun dengan kecepatan yang dikurangi. B. Menghentikan operasi kereta dan memerintahkan perbaikan segera. C. Melaporkan temuan kepada atasan tanpa mengambil tindakan langsung. D. Mengganti sistem pengereman dengan yang baru tanpa izin. E. Mengabaikan temuan karena masih dalam batas toleransi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Inspektur Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan operasional kereta api. Jika sistem pengereman tidak memenuhi standar, tindakan yang paling tepat adalah menghentikan operasi kereta dan memerintahkan perbaikan segera untuk mencegah risiko kecelakaan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam pemeriksaan berkala lokomotif diesel, Inspektur Sarana Perkeretaapian menemukan bahwa efisiensi bahan bakar menurun 15% dari standar. Apakah kemungkinan penyebab utama masalah ini? A. Kerusakan pada sistem injeksi bahan bakar. B. Aus pada roda lokomotif. C. Masalah pada sistem pendingin. D. Kerusakan pada sistem transmisi. E. Kebocoran pada tangki bahan bakar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan efisiensi bahan bakar sebesar 15% pada lokomotif diesel paling mungkin disebabkan oleh masalah pada sistem injeksi bahan bakar. Sistem ini bertanggung jawab untuk menyuplai bahan bakar ke mesin dengan presisi tinggi, dan kerusakannya dapat menyebabkan penggunaan bahan bakar yang tidak efisien. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur Sarana Perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada bogis kereta penumpang. Ia menemukan indikasi keausan yang tidak merata pada salah satu wheelset. Apa implikasi paling serius dari kondisi ini jika dibiarkan? A. Peningkatan konsumsi bahan bakar. B. Ketidaknyamanan penumpang karena getaran. C. Risiko derailment atau kereta keluar dari rel. D. Penurunan kecepatan maksimum kereta. E. Kerusakan pada sistem suspensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keausan yang tidak merata pada wheelset dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan perubahan geometri roda rel. Kondisi ini, jika dibiarkan, dapat meningkatkan risiko derailment atau kereta keluar dari rel, yang merupakan implikasi paling serius terkait keselamatan perjalanan kereta api. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang inspektur sarana perkeretaapian mendapati bahwa sistem Automatic Train Protection atau ATP pada sebuah rangkaian kereta api mengalami malfungsi. Berdasarkan regulasi keselamatan perkeretaapian, apa yang harus dilakukan? A. Mengoperasikan kereta dengan kecepatan rendah. B. Mengganti sistem ATP dengan manual kontrol. C. Membatalkan perjalanan kereta. D. Mengabaikan masalah karena bukan sistem vital. E. Mengalihkan rute ke jalur dengan lalu lintas rendah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem Automatic Train Protection atau ATP adalah komponen keselamatan vital yang mencegah tabrakan dan overspeeding. Malfungsi pada sistem ini sangat serius dan berdasarkan regulasi keselamatan perkeretaapian, perjalanan kereta harus dibatalkan sampai sistem diperbaiki untuk menjamin keselamatan penumpang dan awak. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pemeriksaan rutin, Inspektur Sarana Perkeretaapian menemukan indikasi korosi pada struktur underframe gerbong barang. Berapa persentase pengurangan ketebalan maksimum yang diizinkan sebelum gerbong harus ditarik dari operasi? A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 20%. E. 25%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar keselamatan perkeretaapian,
Pengurangan ketebalan maksimum yang diizinkan pada struktur underframe gerbong barang akibat korosi adalah 10%. Jika pengurangan ketebalan melebihi angka ini, gerbong harus ditarik dari operasi untuk perbaikan atau penggantian komponen untuk menjaga integritas struktural dan keselamatan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Inspektur sarana perkeretaapian sedang memeriksa sistem pantograf pada kereta listrik. Ia menemukan bahwa tekanan kontak antara pantograf dan kawat listrik aliran atas atau catenari tidak konsisten. Apa konsekuensi paling mungkin dari kondisi ini? A. Peningkatan konsumsi listrik. B. Kerusakan pada motor traksi. C. Busur listrik dan keausan berlebih pada pantograf dan catenari. D. Penurunan kecepatan maksimum kereta. E. Gangguan pada sistem pengereman regeneratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tekanan kontak yang tidak konsisten antara pantograf dan catenari dapat menyebabkan terjadinya busur listrik saat kereta bergerak. Hal ini akan mengakibatkan keausan berlebih baik pada pantograf maupun catenari, yang dapat memperpendek umur komponen dan berpotensi menyebabkan gangguan pasokan listrik ke kereta. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pemeriksaan sistem propulsi kereta maglev, Inspektur sarana perkeretaapian menemukan fluktuasi pada kuat medan magnet di beberapa titik sepanjang jalur. Apa yang paling mungkin menjadi penyebab masalah ini? A. Kerusakan pada sistem pendingin superconducting magnet. B. Degradasi material magnetik pada jalur. C. Interferensi elektromagnetik dari sumber eksternal. D. Kesalahan kalibrasi sensor medan magnet. E. Fluktuasi pasokan listrik ke sistem propulsi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fluktuasi kuat medan magnet di beberapa titik sepanjang jalur kereta maglev paling mungkin disebabkan oleh degradasi material magnetik pada jalur tersebut. Material magnetik yang digunakan pada jalur maglev dapat mengalami degradasi seiring waktu akibat paparan lingkungan dan stres mekanik, yang menyebabkan perubahan karakteristik magnetiknya. Kita masuk soal berikutnya. 8. Inspektur sarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian non-destructive testing atau NDT pada as roda kereta api menggunakan metode ultrasonik. Ia menemukan indikasi diskontinuitas internal. Berapa ukuran maksimum diskontinuitas yang diizinkan sebelum as roda harus diganti? A. 1 mm. B. 2 mm. C. 3 mm. D. 4 mm. E. 5 mm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar keselamatan perkeretaapian internasional, ukuran maksimum diskontinuitas internal yang diizinkan pada as roda kereta api adalah 3 mm. Diskontinuitas yang lebih besar dari ini dianggap berpotensi menyebabkan kegagalan struktural dan as roda harus diganti untuk menjamin keselamatan operasional. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang inspektur sarana perkeretaapian mendapati bahwa sistem tilting pada kereta api kecepatan tinggi tidak berfungsi optimal saat melewati tikungan. Apa dampak langsung yang paling mungkin terjadi akibat kondisi ini? A. Peningkatan konsumsi bahan bakar. B. Ketidaknyamanan penumpang dan risiko mabuk perjalanan. C. Keausan berlebih pada roda dan rel. D. Penurunan efisiensi aerodinamis kereta. E. Gangguan pada sistem pengereman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem tilting pada kereta api kecepatan tinggi dirancang untuk memiringkan badan kereta saat melewati tikungan, mengurangi gaya sentrifugal yang dirasakan penumpang. Jika sistem ini tidak berfungsi optimal, dampak langsung yang paling mungkin adalah ketidaknyamanan penumpang dan peningkatan risiko mabuk perjalanan akibat gaya sentrifugal yang lebih besar saat melewati tikungan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Inspektur sarana perkeretaapian menemukan bahwa sistem aktif noise control atau ANC pada gerbong penumpang kereta api kecepatan tinggi tidak berfungsi.
Berapa desibel atau dB peningkatan tingkat kebisingan yang mungkin terjadi di dalam gerbong akibat kegagalan sistem ini? A. 3-5 desibel. B. 5-8 desibel. C. 8-10 desibel. D. 10-12 desibel. E. 12-15 desibel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem Active Noise Control atau ANC pada kereta api kecepatan tinggi dirancang untuk mengurangi kebisingan di dalam gerbong penumpang. Kegagalan sistem ini umumnya menyebabkan peningkatan tingkat kebisingan sebesar 5-8 desibel. Peningkatan ini cukup signifikan mengingat skala desibel bersifat logaritmik dan dapat mempengaruhi kenyamanan penumpang selama perjalanan. Kita masuk soal berikutnya.